sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Hari ini 5 November tahun 2022 kita melaksanakan kegiatan KKG rutin bulanan. Mohon maaf kami pada bulan Oktober kami tidak bisa melaksanakan KKG karena beberapa jadwal yang berbenturan di setiap hari Sabtu. Mungkin bulan ini kita akan pada KKG, nanti diawali dengan kelas 1 kelas 2, minggu depan mungkin guru penjas, dan di akhir bulan nanti ada pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita undang perwakilan dari setiap satu sekolah, ada sekitar 2 atau 3 orang. Hari ini kita akan menyusun soal penilaian harian. Hari ini kita akan menyusun soal penilaian akhir semester bagi kelas 1 dan kelas 2 yang berguna untuk penyeragaman soal yang akan kita gunakan pada awal bulan Desember untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa hasil pembelajaran selama 1 semester. Izin sebelum temu, kebetulan akan ada tugas yaitu mendiseminasikan budaya positif dan praktik baik yang telah dilakukan di sekolah SD Negeri 01 sebagai bentuk tugas dari guru penggerak. Ya, budaya positif dan praktik baik yang telah kami lakukan di SD Negeri 01 ada 3. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, kecakapan hidup berkelanjutan, dan yang ketiga, meningkatkan minat baca. Rancangan kegiatannya adalah dari ide, koordinasi dengan pihak terkait, kolaborasi dengan guru dan kepala sekolah serta orang tua. Yaitu yang berikutnya adalah eksekusi, selanjutnya pembiasan, dan yang terakhir adalah hasil. Ya, yang pertama peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Ada 3 kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kami. Yang pertama, pelaksanaan sholat duha dan zuhur berjamaah di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan. Dan yang ketiga adalah lembar individu laporan kegiatan ibadah sholat di rumah. Ya, ini dokumentasi kegiatannya, Bu. Kami juga berharap di sekolah Bapak Ibu untuk kegiatan keagamaan tetap dilanjutkan. Karena apa? Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi peserta didik. Yang kedua, yaitu meningkatkan murid yang mengerti akan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sendirinya dan mandiri. Karena alhamdulillah setelah 2-3 bulan kami laksanakan sholat duha berjamaah, sholat duha di musola, sholat zuhur bersama, awal-awalnya mungkin hanya perintah, ayo nak sholat wajib. Kenapa? Damping. Sekarang alhamdulillah karena itu begitu jam istirahat, sholat duha sendiri. Dan jam zuhur nggak ada yang pulang, sholat zuhur dulu. Jadi ada kemauan. Dan yang ketiga adalah menciptakan kolaborasi dengan orang tua dan sama-sama memperhatikan terkait dengan kepada siswa melalui lembar individu yang tadi. Jadi tujuannya ini yaitu supaya kita tahu zaman sekarang anak karakternya sedikit menyalah. Karena kita bilang salah handphone, kita juga nggak tahu ya, entah handphone yang salah, entah kita yang salah. Karena bimbingan dari orang tua, bimbingan dari guru itu adalah kuncinya. Kalau handphone yang kita bilang salah, padahal namanya smartphone, dia handphone kita, telepon genggam kita. Tapi ternyata dari handphone itu juga banyak hal yang selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah kecakapan hidup berkelanjutan, sama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak SD 17. Karena nanti di tahun 2023 target Kabupaten Asahan sekolah semuanya melaksanakan kurikulum merdeka. Makanya nanti kita di semester 2 kita akan melaksanakan KKG-nya semua berhubungan dengan kurikulum merdeka. Dan yang paling banyak KKG itu adalah kelas 1 dan kelas 4 Ibu. Karena seperti K13 lalu, kelas 1 dan kelas 4 adalah hidup pertamanya. Kelas 1, kelas 4, kelas 1, kelas 4. Seperti itulah KKG kita nantinya. Kegiatan yang kami lakukan yaitu penanaman pohon. Ini adalah pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan di sekitar rumah. Mulai dari anak membuat bumbu, menanam, ya ini secara mandiri mereka lakukan. Memang awalnya diperintah, karena konsepnya adalah setiap anak harus mempunyai tanggung jawab minimal 2 pohon. Mereka akan ukur tingginya selama setiap minggu, sering seperti itu. Tujuan kegiatannya adalah yang pertama, murid paham jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya, dan yang kedua, murid dengan mandiri mampu merawat tanaman yang mereka tanam. Dan yang ketiga, selalu ini KPU. Ini ada pertimbangan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan minat baca murid. Ini yang saya lakukan di kelas 5, di kelas saya, yaitu membuat jurnal harian bacaan siswa. Ini kegiatannya, setiap pagi 1 atau 2 anak akan maju ke depan membacakan apa yang telah ia baca tadi malam.
Yang dia baca misal ini namanya anaknya Arumita, ini judulnya bukunya buku cerita bahasa Indonesia, ini buku jurnalnya, dia akan mempunyai buku tambahan. Ini yang dibacanya misal halaman 5 sampai 6, maka diringkasnya Bu. Habis itu ditandatangani orang tuanya. Baru yang berikutnya kita paraf. Setelah dia membaca ke depan, maka kita akan paraf. Itulah yang dilakukan. Kebetulan ini murid saya kelas 5, karena ada beberapa murid yang masih terkendala dalam membaca. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama meningkatkan kemampuan membaca murid. Alhamdulillah sudah hampir 2-3 bulan dilaksanakan, ada peningkatan. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan murid dalam menuangkan hasil bacaan dalam bentuk tulisan. Apa yang dia baca dari 2-3 halaman dituangkannya dalam tulisan, tapi tidak sebanyak yang dia baca, hanya yang penting saja. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan murid untuk tampil ke depan. Kenapa? Di masa depan diharapkan murid mampu untuk tampil ke depan, untuk mampu mempresentasikan apa yang ada pada dirinya. Karena apa? Anak-anak sekarang terbanyak takut. Apabila dipanggil ke depan, maka dia akan merasa malu. Karena murid saya ada gitu, saya suruh ke depan nangis tuh, sampai nangis kelas 5 dulu. Kenapa? Karena dari kelas 1 sampai kelas 4 nggak pernah ke depan. Terakhir nangis. Kemarin juga lomba begitu, lomba membaca surat An-Naba 34 ayat. Maju dia ke depan, sampai ke depan nangis tuh, nggak jadi dibaca. Nah itulah dia, karena dia takut. Jadi harapan kita adalah anak-anak mau mengeksplor dirinya, mau memberanikan dirinya. Ya ini saja yang dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki materi KKG kita hari ini, yaitu penyusunan. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kegiatan ibadah sholat zuhur maupun duha berjamaah yang dilaksanakan di sekolah? Menurut saya, pelajaran keagamaan di sekolah ini sangat bermanfaat. Contohnya dari kelas 1 sampai kelas 6, kami dapat melakukan sholat duha bersama dan sholat zuhur berjamaah per kelas. Dan kami juga dapat menghafal surah-surah pendek dalam juz amma. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya pelajaran agama dapat membimbing kami dalam belajar sholat, sehingga kami dapat menunaikan ibadah sholat secara sendiri dan dapat menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya, bagaimana dengan sholat Anda di rumah? Karena adanya pelajaran agama, saya sekarang sudah mulai bisa dengan sholat saya. Temannya, apakah pelajaran sholat berjamaah di sekolah dapat diterapkan di rumah? Tidak, karena bapak saya kerjanya pulangnya malam dan ibu saya berjualan. Jadi Apakah saya tidak ada musola yang dekat dengan rumah? ada? Ada. Mengapa tidak pergi ke musola? Nggak ada kawan. Oh, tidak ada kawan. Jauh. Terlalu jauh jarak dari rumah ke musola? Enggak. Tidak ya. Mengapa Anda tidak pergi ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah? Karena perempuan diharuskan sholat di rumah. Oh, begitu. Zahra, apakah kegiatan seperti maulid, Isra Mi'raj atau keagamaan lainnya memberikan manfaat yang positif? Iya. Ya, terima kasih. Semoga kegiatan agama di sekolah kita dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin.